Nah, ini dari David Agung, selain imidacloprid, untuk nembak kutu kebul, trips tungau DKK, yang sifat bahan aktifnya sistemik. Ada banyak di file ada banyak yang sifatnya sistemik, sudah dijelaskan. Nah, di sini ada yang samit sama profenofos. Profenofos itu kalau untuk kutu kebul mampu, cuma dia kan transmiliar. Lagian saya sudah sampaikan kemarin tidak begitu kuat profenofos. Profenofos golongan organofosfat. Organofosfat kalau pengen nembak yang sasarannya kutu kebul, trips tungau, organofosfat pilih asefat sama dimetowat. Itu lumayan kuat. Dan kerjanya juga sistemik akropetal. Dari atas naik, dari bawah naik ke atas. Kalau cuma profenofos dia transmiliar tidak begitu kuat. Di tungaunya juga tidak begitu kuat. Terus ada yang sampaikan samit. Samit itu bahan aktifnya piridaben. Piridaben ya dia buat tungau, kutu kebul, trips mampu. Cuma bekerjanya kontrak. Dan pernah kita bahas kalau kontak itu tajuk udah rimbun tidak mampu. Kemudian postingan siapa lagi ya? Ini kita lihat ada yang 10 orang yang menonton. Cuma tidak ada yang komen ya, tidak ada yang tanya. Itu kayaknya postingannya hari ini tidak banyak sih yang perlu kita bahas. Nah, dari Kang Arif Kustian, kalau pohon mangga biar lebat buahnya diapain? Ya, mestinya saya tidak begitu pengalaman dengan mangga, tanaman tahunan ya, lebih banyak di horti. Kalau mangga biar lebat, mestinya pemupukannya diperhatikan. Jadi 6 bulan sekali kan dikasih NPK susulan. Itu untuk Ponska boleh, pupuk tunggal boleh. Lihat aja di ini ya, rekomendasi pemupukan. Jadi saya kira kalau mangga kok begitu ya. Mohon maaf enggak begitu pengalaman kalau tanaman mangga. Oh iya, kemudian kemarin ada yang tanya fungisida itu protektif, kuratif, sama eradikatif. Itu dulu pernah tak jelaskan bahwasannya jenis fungisida itu yang bekerjanya kontak. Nah ini, Kang Ali Toponitop dia tanya, cabai saya pada rontok kenapa ya? Gitu. Jadi mestinya kita lihat fotonya dulu seperti apa di core tanaman. Jadi penyebab rontok itu di grup lain ada yang sedang bahas juga sih banyak. Tapi yang jelas yang perlu diperhatikan itu faktor pertama unsur hara dia tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Bisa jadi tanaman butuh hara itu katakan 1 kilo. Nah, ini cuma yang bisa diambil setengah kilo. Nah, itu bisa jadi rontok, terutama unsur fosfatnya sama kalium. Terus kemudian juga di unsur nitrogen, bisa jadi kurang nitrogen, over nitrogen itu
bisa menyebabkan rontok juga. Jadi satu ini kalau diurai bisa panjang sekali. Itu tanaman kan dia mesti menyesuaikan diri. Umurnya berapa, figurnya seperti apa, daunnya seperti apa, kesehatannya seperti apa. Nah, misalnya kita tanya, itu gini, saya mampu memelihara buah seberapa banyak? Kalau kebetulan tanamannya kurus, kurang terawat, itu dia cuma mampu memelihara buah 3 ons itu, maka bunga-bunga yang di atas otomatis digugurkan, aborsi pasti. Karena tanaman dia akan ini dua jalur ya, satu untuk tumbuh, untuk bertahan dari stres, lain-lain. Yang satu lagi untuk memelihara buah, kaitannya nutrisi itu. Yang kedua, itu yang faktor yang utama saja, itu yang menyebabkan rontok itu adalah stres cuaca. Jadi kalau ada stres, tanaman itu menggunakan semua apa ya, semua kekuatan di tubuhnya untuk bertahan dari stres, cekaman cuaca. Itu kalau sekarang kan cuaca dingin. Itu. Nah, kalau di pancaroba, perbedaan suhu antara siang hari dan malam hari itu berapa? Kalau terjadi beda suhu yang sangat drastis, siang sangat panas, habis itu eh, malam sangat dingin, itu juga energi yang dibutuhkan untuk menahan tubuhnya supaya tidak terkena serangan itu juga besar. Kalau tidak diimbangi dengan, terutama untuk menahan stres kan kalium, tidak diimbangi dengan itu maka tanaman ya ini membagi, lebih banyak menggunakan energinya untuk bertahan dari cekaman luar, kemudian dia menggugurkan bunga-bunga bagian atas. Jadi kalau untuk itu kita mesti lihat tanamannya dulu seperti apa. Kalau faktor rontok ya tidak bisa diurai detail. Kemudian Kang Arif Kustian, cabai saya tiba-tiba pada mati padahal dilihat sebelum mati masih segar. Nah, ini kaitannya dengan layu. Kan layu itu ada 3 macam. Itu kalau layu Phytophthora itu biasanya gejalanya terlihat hitam-hitam seperti itu. Kemudian kalau layu bakteri itu mesti batangnya kita potong miring, celupkan ke gelas, itu ada keluar seperti asap atau lendir, itu eksudat bakteri. Kemudian kalau fusarium, biasanya airnya bening, itu cuma ada cincin berkas warna coklat yang infeksi. Jadi mesti cek dulu Kang Arif. Ada di dokumen, sampean potong batang melintang, masukkan ke air, cek dulu. Itu apa penyebabnya. Tuh, terus kemudian layu kemarin juga banyak yang tanya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk musim sekarang, penghujan itu varietasnya apa? Banyak dari teman-teman petani itu gagal karena nggak tepat pilih varietas. Jadi kalau kebetulan varietasnya itu tahan banting, misalnya TM99, Krida 9, Tanamo, Gada itu varietas-varietas yang tahan terhadap cekaman air sama layu. Itu mestinya kita pilih varietas seperti itu. Nanti kalau kita tiba musim kemarau, pilih varietas yang tahan serangan trips, tahan tungau. Itu mestinya beda, kita bedakan yang kemarau sama yang penghujan. Kemudian Kang Bonang Jaya, selama ini saya terkendala menyeragamkan tanaman dari mulai tanam sampai panen, terutama di fase vegetatif. Nah, menyeragamkan tanaman saya kira ini kan
Jadi ketinggiannya kan nggak sama. Sampean ini, semainya diperhatikan. Jadi waktu semai itu kan benihnya direndam, kemudian nanti dia pikir kan muncul calon akar, itu disemaikan. Nanti sebelum tanam kan sortasi. Sampean mestinya lewat tahap sortasi. Yang ketinggian hampir sama diseragamkan di beddingan yang yang sama. Nanti yang sedengan taruh yang sedengan. Kalau yang kecil taruh di blok yang kecil juga. Jadi satu hamparan itu kurang lebih sama ketinggiannya. Gitu. Kurang lebih kurang lebih sama, sampean nyemprotnya juga enak. Tanamannya tidak tinggi, terus kemudian pendek, tinggi, pendek. Kita nyemprotnya, rawatnya susah. Terus ngantuk live-nya besok kalau agak sore. Kalau agak sore. Sinyalnya susah Kang kalau sore. Kalau untuk 3G itu biasanya putus-putus, mintanya 4G. Ini tempatku yang susah untuk nyari sinyal 4G-nya mesti malam. Itu Kang Wahid Abdurrahman, terutama kalium, kedua, ketiga apa? Gimana ini? Untuk butuh energi di cuaca siang panas dan malam dingin. Kalium. Nah, ini mungkin kaitannya dengan stres tadi. Jadi gini, Kang, kalau tanaman itu sudah mulai hampir berbuah lebat, cabai misalnya ya, itu berarti umur sekitar 45, 50 HST itu kan dia mulai mulai ruas ke 6, mau berbuah selebat-lebatnya. Nah, di situ awal titik rontok seperti itu. Itu untuk K itu lebih besar dari P dan N. Paling tidak pakai 10, 20, 20. Komposisinya seperti itu. 10, 20, 20 sampean kocorkan. Jangan lupa mikro. Mikro paling tidak 2 sendok makan. Itu. Kalau yang bentuk serbuk, kalau yang bentuk cair 2 ml per liter. Itu masukkan aja terus. Kang Bonang Jaya, kalau Amistar Mancozeb, Calcium, dan MKP. Amistar Top di Mancozeb bisa, tidak masalah. Kemudian di mix sama kalsium, selama itu kalsium klorida, kalsium karbonat yang serbuk, itu tidak ada masalah. Kemudian, nah ini di Mac MKP, MKP itu nggak begitu kompatibel dengan kalsium. Jadi Amistar, Mancozeb, kalsium boleh. Kalau mau MKP berarti Amistar, Mancozeb, MKP kalsiumnya ditinggal. Itu aja. MKP sama kalsium enggak gitu kompatibel. Kemudian belum ada yang tanya. Saya lanjutkan yang tadi. Jadi fungisida kontak itu kan kebanyakan bersifat protektan. Protektan itu hanya mampu melindungi bagian tanaman yang belum terserang. Kalau sudah ada serangan, itu dikasih yang sifatnya protektif, itu ya susah. Itu. Jadwal siaran langsung, ya Pak, ya betul. Kapan dan malam apa saja waktunya? Ya kita usahakan setiap malam Senin, Kang. Agak malam tapi, sampean tunggu aja ini, karena mesti nyari sinyal. Nah, saya nyoba pakai komputer, saya kan punya antena, komputer saya bisa upload plus download itu sampai 8 megabytes per second. Cuma nyari ininya, mikrofonnya sama webcamnya itu tak coba-coba susah, nggak temu. Jadi sementara pakai Android ini.
agak malam, nantilah sambil jalan memperbaiki perangkat. Itu. Kemudian lanjut yang tadi, untuk fungisida yang sifatnya yang kontak itu biasanya cuma sebatas protektif. Cuma ada satu yang punya kemampuan kuratif, itu klorotalonil, dakonil biasanya. Jadi protektif itu hanya melindungi, kalau kuratif punya kemampuan menyembuhkan atau menghentikan sebaran infeksi. Itu biasanya dipunyai yang sistemik-sistemik. Itu ada lagi satu yang dia sifatnya eradikan. Jadi eradikan itu mampu mematikan spora jamur. Itu paling enggak cari yang untuk penyembuhan cari yang kuratif. Gitu. Karena yang eradikatif tidak begitu banyak. Jadi sifatnya gitu, untuk melindungi itu yang protektan atau yang kontak. Kalau yang untuk menyembuhkan, menghentikan serangan, cari yang kuratif atau eradikan. Kang Bagus Mardiono 20 gram per lubang samping, usia 60 HST, berani apa enggak? Enggak berani, Kang. Mestinya kalau masukkan 20 gram, seperti yang kemarin, sampean punya lubang kiri kanan, jadi tanaman di tengah, lubang kiri 10, lubang kanan 10 itu berani, enggak masalah. Cuma kalau satu lubang langsung dikasih 20, enggak berani. Nanti ada ini, toksik nitrogennya nampak. Biasanya gitu sih. Toksik nitrogen itu paling mudah diamati di ini, sursubit, timun, melon, kalau daunnya itu berak-berak putih. Nah, itu toksik nitrogen. Itu. Jadi kalau mau 20 gram pakai 2 lubang, jangan 1 lubang. Kang Wahid Abdurrahman, daun tomat kena jamur dan bakteri ketika dimasukkan zin apa mempercepat pertumbuhan bakteri? Enggak, Kang. Untuk zin itu tidak mempercepat pertumbuhan bakteri. Justru justru sebaliknya, zin itu kan memperkuat tanaman, dia lebih tebal jaringannya. Makanya kena apa ya, tanaman yang kena jamur disemprot pakai antrakol, kan ada kandungan zinnya sama mankoseb. Biasanya yang pakai zin atau yang antrakol itu dia lebih kuat, lebih bagus. Gitu. Jadi itu ndaklah mempercepat jamur dan bakteri untuk zin enggak. Kang Raganza, kontak sistemik. Nah, ini sampean mestinya buka file dulu. Ada eh, judulnya itu sifat dan gerakan pestisida. Di situ nanti ada yang kontak itu apa saja, yang sistemik lokal atau transmiliar apa aja, yang akropetal apa saja itu sudah tak jelaskan. Kang Bonang Jaya, melon saya kena trotol. Masuk mankoseb dan ridomil sudah 2 kali, tapi belum signifikan. 25 HST. Nah, ini Kang, sampean dosisnya berapa? Ridomil Gold. Dan mankosebnya dosisnya berapa? Itu. Jadi mesti itu dulu. Umur 25 kalau bisa jangan masuk Amistar. Amistar nanti masuk 35 ke atas aja. Karena kenapa? Amistar top itu kan dia strobirulin. Strobirulin itu gampang resisten nanti. Sampean nanti belum panen bisa jadi udah jamurnya udah resisten. Makanya nantilah saya enggak begitu suka Amistar di depan. Belakang aja setelah umur 35 atau 40. Jadi untuk di awal Ridomil itu kalau enggak mampu carikan Previkur. Previkur kan juga akropetal kan. Itu masih ada banyak pilihan.
Kang Bagus, batas maksimal per lubang samping 15 gram. Kalau bisa jangan lebih dari 15. Kang Anto, kalau bedengan disemprot POC plus mikroba, terus lubang tanam dikasih furadan atau insek, gimana? Ada pengaruh buat mikrobanya enggak? Ya enggak apa-apa. Itu kan bedengan itu kan panjang, sampean semprot POC, ya kan? Terus kemudian di lubang tanam kasih furadan enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Atau insektisida. Nah, kita mesti tanya dulu, insektisidanya apa? Gitu. Kalau insektisida yang dingin-dingin ya enggak apa-apa. Sampean mau kasih regen, ya, mau kasih imida, mau kasih furadan, boleh.